sebelum lu bergabung dengan Akademi Kripto, lu dulu tuh ngapain sih? Oke, jadi saya pribadi dari akademisi, Bro Leon, dan sebenarnya untuk Akademi Kripto sendiri kita udah start barengan tuh dari akhir Desember 2022. Oh, Cuma ya decide buat disclose ke publik itu akhir tahun 2023. Jadi memang saya sebelumnya behind the scene baru memutuskan untuk bisa go public Akademi Kripto sendiri mulai kapan? Desember 2022. Oh, jadi waktu lu mulai, lu tuh udah berdua. Iya, udah sama Timothy. Oke, oke. Tapi sebelumnya lu kenal dia dari mana? Nah, ini yang agak menarik juga ya ceritanya. Jadi, kenal Bro Timothy itu dari Twitter. Dari Twitter, oke. X ya sekarang. Oke, oke. Terus? Dan mulai di situ ya kita banyak sharing, conversation, dan akhirnya terbentuklah Akademi Kripto itu. Oke, oke. Oke, tapi sebelum kesana deh, oke, kita tarik ke belakang ya. Sebelum lu bahkan di Desember 2022, Iya. lu kerjanya ngapain? Lu kan akademisi, Iya. kan profesor gitu kan? Dan ya mungkin balik lagi ya banyak yang panggil prof itu karena inside community aja. Tapi sebenarnya kalau gelar profesor itu kan ada kasta yang tertinggi di akademik. Dalam artian ada struktur yang tinggi banget yang diraih. Tapi kalau aku pendidikan, ini sedang doktor S3 di tahap akhir. Ya bentar lagi lulus. Tapi untuk aktivitas dosen sebelumnya. Dosen Iya. di? Di salah satu universitas swasta di Kota Malang. Apakah boleh dia ngomongin namanya atau nggak boleh? Better, Betul enggak nggak? kayaknya. Tapi kan pasti murid-murid dari sana pada tahu semua dong. Pasti, karena hampir 2 tahun juga mengajar. Jadi Berarti memang dari 2021 ngajarnya? ngajar 2022. dari 2022. 2022. Iya. Ngajarin apa? Manajemen keuangan, Manajemen ya keuangan. statistika, akuntansi, Terus lebih waktu- ke teknis di Waktu ekonomi. kuliah dulu ambil apa? Saya kuliah S1 sampai S3 itu manajemen. Manajemen. Ya, Oke. fokusnya di keuangan. Oke. Berarti sekarang ambil S3 gitu ya? Iya, sedang S3 di tahap akhir lah. Tahap akhir. Tinggal beberapa pengesahan. Manajemen dan ujian. juga? Iya, ujian manajemen juga. Ngapain ambil S3? Maksudnya kan Iya, duitnya karena udah ini memang dari awal suka belajar suka belajar. dan ya selalu ada gunung yang lebih tinggi buat diraih. Jadi nggak pernah merasa puas karena sekalipun kita udah punya banyak ya ilmu yang kita pelajari ya tapi pasti ada hal yang tetap belum kita tahu. Itu Apakah alasannya. apakah nanti bakal lanjut lagi gitu? Nanti bakal ada Kalau S3 udah paling maksimal, cuman mungkin planning S1 ke bidang ilmu yang lain. Maybe. emang hobi belajar ya, Do ya? Karena nggak ada hal lain yang bisa dilakukan mungkin. Tapi lu udah berkeluarga kan? Sekarang udah alhamdulillah. Udah berkeluarga. Oke, oke. Jadi sorry ya, yang lain semuanya di sana yang cari. Oke, oke. Nah, terus lu lulus S1-nya berarti lu tahun berapa sih? S1 angkatan tahun 2015, Lahirnya berarti tahun 2015 berarti 93. 97. Oh, 97. Oke. Oke. Terus lu mulai ke dunia investasi kayak gimana tuh ceritanya? Jadi story-nya panjang banget ya. Ini balik lagi karena ya mungkin flashback dulu ke masa-masa sebelumnya ya, mulai dari Kalimasada yang di awal ketika masih SD itu banyak banget perlombaan yang diikuti tapi sifatnya non akademik. Baik itu lomba cipta baca puisi, lomba teater, drama gitu. Bahkan pernah juara untuk lomba cipta baca puisi kelas 6 SD. Ini banyak orang yang nggak tahu ya mungkin. Terus ketika SMP lombanya jadi per codingan dan per IT-an. Oh, lu bisa ngoding? Dulu ya, waktu Iya, iya. basic buat Iya, iya. lomba website dan lain sebagainya ya. Dan setelah SMA justru lombanya ke arah akademik. Olimpiade ekonomi, akuntansi, pasar modal. Nah, disitulah tahu dunia keuangan. Ya dimulai ketika mengikuti Olimpiade pasar modal. Dan setelah saat itu banyak berkecimpung di market dan akhirnya sekarang jadi praktisi kripto. Dulu yang Olimpiade buat pasar modal ini
Itu kompetisi di apa? Di level SMA, Ya, college atau apa gitu? SMA tingkat nasional yang diadakan IDX dulu ada juga yang diadakan berbagai universitas negeri nasional, dan jadi berkecimpung di dunia ekonomi dari SMA juga. Iya, oke. Itu pun juga saya harus banyak berterima kasih dengan guru-guru saya SMA. Karena emang dulu ya itu balik lagi transisi antara dunia non akademik ke akademik. Bahkan juga sering banget dulu masih band-bandan gitu. Metal band ya. Waktu ketika awal-awal SMA, dan akhirnya ada suatu penyadaran dari salah satu guru SMA saya. Jadi akhirnya masuk ke dunia ekonomi dan ya bisa dibilang ya jadi ekonom, praktisi pasar keuangan sampai sekarang. Oke, ini tapi dari kecil sampai gede itu di Malang terus, Di Blitar, Blitar. ya. Jadi ada salah satu kota juga di Jawa Timur namanya Blitar, lahir di Blitar. Untuk di Malangnya sendiri ketika kuliah. Ketika Jadi kuliah, ya oke. menempuh 9 tahun lebih hidup di Kota Malang sebagai pelajar, mahasiswa. Oke, Tapi nah lahirnya Blitar. terus ketertarikan, bahkan kalau misalnya ketertarikan ngikutin kompetisi olimpiadenya segala macam yang untuk pasar modal, itu ketertarikannya dari mana? Itu kan berarti kan SMA kan? SMA, Iya, orang anak SMA kan yang lainnya lagi pada Dota itu. Lagi pada Mobile Legend. iya, karena ketika SMA kelas 1 itu saya ranking ketiga dari belakang. Oke. Kelas 1 SMA. Dan bukan berarti karena saya waktu itu nggak mampu ya secara akademis. Bandel aja. Karena band dan lain sebagainya. Akhirnya lahir itu tadi suatu penyadaran dari salah satu guru SMA saya, dan sejak itu saya inget banget karena banyak cemooh juga kan dari temen. Wah, ini gimana nih kamu secara akademik dan lain sebagainya. Lalu saya ikut lomba waktu itu. Dengan harapan ketika saya ikut lomba, pasti teman saya ini lihat. Langsung diketawain dong. Ini anak ranking 3 dari belakang. Tapi dia ikut lomba nih ya, dicengin. Nah, tiba-tiba itu saya butuh waktu 1 sampai 2 minggu itu buat preparation. Akhirnya lomba pertama yang saya ikuti itu saya inget banget, lomba Olimpiade Pasar Modal itu langsung juara 3. Dan langsung dipanggil waktu upacara kan. Itu semua kaget. Dan sejak saat itu saya setiap minggu tuh lomba terus akademik, sampai selalu dipanggil setiap upacara di hari Senin gitu. Bahkan sampai juara umum di SMA saya ketika udah lulus, ranking 1 di satu angkatan di bidang IPS, ya di jurusan IPS, dan sampai jadi murid berprestasi di kota ya. From zero to hero lah gitu. Mantap, mantap. Nah, terus setelah itu lu mulai investasi di saham dulu Ya, atau kayak gimana? saham dulu. Jadi lebih Ini tahun tepatnya berapa ke nih, saham Indo. Itu 2016. 2016, oke. Ya. Dan dari situ pun mulai banyak belajar. Tapi untuk aktif di kripto baru di 2018. Oke, berarti lu udah melewati siklus sebelumnya. Ada, iya. Dan itu pun juga ada gap waktu juga kan antara perpindahan saham ke kripto. Oke, Aku pun sebenarnya pribadi tahu kripto dari SMA itu waktu kelas 3. Tapi balik lagi karena keterbatasan knowledge dan ada barrier to entry buat masuk saat itu, akhirnya hanya sekedar tahu, memahami, tapi belum invest ke sana. iya, iya. Padahal kalau misalnya masuknya waktu SMA, Bitcoin masih $2 kan ya. Wah, masih berapa itu? Mungkin ya masih sekitar maybe 3 jutaan waktu itu. Iya, iya. Nah, Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.